Di bawah lindungan Ka'bah. Pada hari yang ke-8 bulan Zulhijjah, datang perintah dari Syekh kami menyuruh menyiapkan segala keperluan untuk berangkat ke Arafah, karena pada hari yang ke-9 akan wukuf di sana. Berangkat itu ialah 3 hari setelah kami menerima surat-surat tersebut. Akan hal hamid, bermula menerima surat itu tidaklah berkesan pada mukanya, bahwa ia dipengaruhi oleh isinya. Tetapi setelah hari kedua, kelihatan ia bermenung saja, bertambah dari biasa. Ketika kami tanyai keadaannya, ia mengatakan bahwa badannya berasa sakit-sakit. Tetapi oleh karena pergi wukuf ke Arafah menjadi rukun yang tak dapat ditinggalkan pada pekerjaan haji, tak dapat tidak, ia pun mesti ikut ke sana. Maka dipasanglah sukduf-sukduf di punggung unta yang beribu-ribu banyaknya, bersedia hendak membawa orang haji ke Arafah itu. Kira-kira pukul 6 sore, jemaah-jemaah telah berangkat berduyun-duyun menuju Arafah. Jalan sempit dan penuh oleh manusia dan kendaraan berbagai-bagai. Ada yang mengendarai keledai, kuda, dan unta. Tetapi yang paling banyak duduk dalam sukduf, yaitu 2 buah tandu yang dipasangkan kiri kanan punggung unta. Saya bersama dengan Hamid menumpang dalam satu sukduf. Di Arafah sangat benar panasnya, sehingga ketika berhenti di tempat itu sehari lamanya, kita ingat-ingat akan berwukuf kelak di padang mahsyar. Setelah matahari terbenam, kami kembali menuju Mina. Berhenti sebentar di Musdalifah, memilih batu untuk melempar jumroh di Mina itu kelak. Setelah berdiam di Mina, pada hari yang ke-10, ke-11, ke-12, dan ke-13, bolehlah kembali ke Mekah mengerjakan tawaf besar dan sa'i. Setelah itu bercukur. Sehabis bercukur, baru disebut haji, karena telah selesai upacara ibadah yang berat itu. Pada perhentian besar di Mina itu, orang-orang yang kaya menyembelih kurban untuk fakir miskin. Sekarang kembali diceritakan keadaan Hamid. Demamnya yang dibawa dari Mekah bertambah menjadi lebih-lebih setelah ditimpa hawa yang sangat panas di Arafah. Hamid tak mau makan lagi, badannya sangat lelah, sehingga seketika berangkat ke Mina, ia tiada sadar akan dirinya. Demi melihat hal itu, jantung saya berdebar-debar. Saya kasihan kepadanya. Kalau-kalau di tempat itulah dia akan bercerai buat selama-lamanya dengan kami. Lebih-lebih melihat mukanya yang sangat pucat dan badannya sangat lemah. Setelah selesai penyembelihan besar itu, pada hari yang ke-12 kami berangkat ke Mekah, yaitu mengerjakan rukun yang agak cepat, tidak menunggu sampai 3 hari. Sebelum mengerjakan tawaf besar, lebih dahulu kami singgah ke rumah kami karena penyakit Hamid rupanya bertambah berat. Terpaksalah kami mencarikan orang Badui upahan yang biasanya menerima upah mengangkat orang sakit mengerjakan tawaf. Sebelum Hamid diangkat ke atas bangku itu, yang diberi hamparan dari kulit dahan kurma berjalin, Khodam Syekh datang terburu-buru mengantarkan sepucuk kawat dari Sumatera. Setelah kami buka, ternyata datang dari Rosna. Muka Saleh menjadi pucat. Jantung saya berdebar membaca isinya yang tiada disangka-sangka. Zainab wafat, surat menyusul, Rosna. Setelah dibacanya dengan sikap yang sangat gugup, Saleh menyimpan surat kawat itu ke dalam koceknya sambil memandang kepada Hamid dengan perasaan yang sangat terharu.
Tiba-tiba dari tempat tidurnya, Hamid kedengaran berkata, surat apakah yang tuan-tuan terima? Apakah sebabnya tuan-tuan sembunyikan dariku? Adakah ia membawa kabar suka atau kabar duka? Jika ia kabar suka, tidakkah patut saya diberi sedikit saja pada kesukaan itu? Kalau kabar itu mengenai diri saya sendiri, lebih baik tuan-tuan terangkan kepada saya lekas-lekas. Tiadalah patut tuan-tuan sembunyikan lama-lama. Jangan dibiarkan saya di dalam sakit menanggung perasaan yang ragu-ragu. Tenangkanlah hatimu sahabat, kata Saleh. Kehendak Allah telah berlaku. Ia telah memanggil orang yang dicintainya ke hadiratnya. Oh, jadi Zainab telah dahulu dari kita? Tanyanya pula. Setelah termenung sejenak, Saleh menganggukkan kepala. Melihat itu, kepalanya tertekun. Ia menarik nafas panjang, dari pipinya meleleh 2 titik air mata yang panas. Tiada beberapa saat kemudian, datanglah Badui tersebut dengan temannya membawa tandu yang kami pesan. Hamid pun dipindahkan ke dalam dan diangkat dengan segera menuju Masjidil Haram. Saya dan Saleh mengiringkan di belakang menurutkan kedua Badui yang berjalan cepat itu. Setelah sampai di dalam masjid, dibawalah dia tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Ketika sampai pada ke-7 kali, diisyaratkan kepada Badui yang berdua itu menyuruh menghentikan tandunya di antara pintu Ka'bah dengan batu hitam. Di tempat yang bernama Multazam, tempat segala doa makbul, orang lain tawaf pula berdesak-desak. Dengan sigap, orang Badui itu mengangkat tandu ke dekat tempat tersebut. Hati saya sangat berdebar melihat keadaan itu. Saya lihat pula muka Hamid, sudah tampak terbayang tanda-tanda dari kematian. Sesampai di sana, diulurkannya tangannya, dipegangnya kiswah kuat-kuat dengan tangannya yang kurus. Seakan-akan tidak akan lepaskannya lagi. Saya dekati dia, kedengaran oleh saya dia membaca doa, demikian bunyinya. Ya Rabbi, ya Tuhanku, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bahwasanya di bawah lindungan Ka'bah, rumah Engkau yang suci dan terpilih ini, saya menadahkan tangan memohon karunia. Kepada siapakah saya akan pergi memohon ampun kalau bukan hanya kepada Engkau ya Tuhan? Tidak ada seutas tali pun tempat saya bergantung lain daripada tali Engkau. Tidak ada satu pintu yang akan saya ketuk lain daripada pintu Engkau. Berilah kelapangan jalan buat saya, hendak pulang ke hadirat Engkau. Saya hendak menuruti orang-orang yang dahulu dari saya, orang-orang yang bertali hidupnya dengan hidup saya. Ya Rabbi, Engkaulah yang Maha Kuasa, kepada Engkaulah kami sekalian akan kembali. Setelah itu, suaranya tiada kedengaran lagi. Di mukanya terbayang suatu cahaya yang jernih dan damai, cahaya keridhaan ilahi. Di bibirnya terbayang suatu senyuman dan sampailah waktunya. Lepas ia dari tanggapan dunia yang maha berat ini, dengan keizinan Tuhannya, di bawah lindungan Ka'bah, setelah nyata wafatnya, maka dengan tidak menunggu lama, kedua Badui itu memikul mayat itu ke rumah Syekh kami
dan mereka berdua jugalah yang mengurus dan memikulnya sampai ke kubur. Pada hari itu juga, selesailah mayat sahabat yang dikasihi itu dikuburkan di pekuburan Ma'la yang masyhur.